Silakan Bang Ustaz, silakan. Iya. Ini telur siapa? Telur siapa? Pak Telur Irman apa tadi. harusnya ya? Pak Irman. Telur Pak Irman. Bukan bawa, maksudnya bawa. Yang bawahnya siapa Pak Irman? Oh iya. Silakan Bang. Pak Ustaz, aku ini jadi ingat ini Ahmad Albar pernah berkata Apa tuh? yang gini loh. Semut-semut bagai sisa-sisa. Yang gitu lagu Semut Hitam itu. Semut-semut. Apa syairnya ya lupa aku. Semut-semut hitam yang berjalan melintasi segala rintangan. Satu semboyan di dalam tujuan, cari makan lalu pulang. Nah itu berarti semut kalau cari makan terus langsung pulang, nggak bawa duit dia. Lanjutin atau Mas? Itu maksudnya itu kerja, etos kerja di dalam Islam itu bagaimana sih Pak Ustaz? Kalau dari binatang ya Jup. Iya. Kalau dari Iya, Pak Kalau dari Ustaz. binatang ya Jup. Kayak diperjelas ke Jupri ya? Iya maksudnya. Jupri hitam. Nggak boleh. Enak aja. Nah, maksud saya gini. Masa dibilang hitam? Tuh kan dia emang sengaja begitu. Ada dua binatang, Jup. Enggak, Jupri nggak hitam. Jupri itu abu-abu. Jupri mah nggak hitam, putih tua. Selfie-nya hijau. Waduh, serem banget Ustaz. Jangan. Etos kerja dalam Islam Jadi tadi. gini, ada dalam binatang itu sebenarnya ada dua binatang yang bisa kita contoh. Oke. Yang pertama semut. Hitam, semut hitam Semut tadi. hitam. Dari semut hitam itu pertama etos kerjanya, semangat dia loh, sungguh-sungguh. Yang kedua kebersamaannya. Apa namanya kalau bahasa kerennya, Bang? Solidaritas. Salah. Apa, Ustaz? Teamwork. Komunitas. Gue yang nanya gue jawab nih. Iya, teamwork ya, bukan teamwork. Nah itu dari semut. Kemudian yang kedua dari lebah. Lebah hitam juga. Iya, lebah hitam juga. Tapi perutnya ada kuning-kuningnya. Iya, saya nggak merhatiin itu. Gimana saya merhatiin lebah, Mas? Ya, kalau dari lebah dia menyedot sari bunga. Kemudian dari hasilnya pun dia keluarkan adalah madu. Jadi itu gambaran umat Islam. Lu kalau mau kerja dari yang halal, lu keluarkan kepada yang lain yang baik juga. Sebab yang ditanya oleh Allah kalau harta itu dua. Aina tasabuhu wa aina anfaqahu. Dari mana lu dapetin, kemana lu keluarin. Gitu. Nah, kalau dalam kehidupan kita itu bisa mencontoh ke situ. Ya, ke binatang yang baik-baik gitu. Ada yang juga yang jelek, ada yang jelek. Monyet. Oh, ke saya ya monyetnya. Iya, maksudnya ini saya ngingetin. Mau ke Jupri kejauhan. Kejauhan. Kalau monyet kan serakahnya. Serakah. Pernah kita obrolin itu. Iya. Apa namanya? Ya itulah, dia serakahnya di monyet kayak begitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita beribadah, kan susah konsentrasinya di saat pekerjaan kita yang berat banget. Itu gimana cara konsentrasinya tuh? Profesional. Profesional. Profesional itu bukan profesional, proporsional. Kalau profesional mah Ini profesi pekerjaan. pekerjaan. Kalau proporsional sesuai porsinya. Sesuai porsinya. saat lu ibadah. Lu fokusin ke Allah dalam hal ibadah. Ketika lu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Begitu. Makanya jangan kita mengambil jatah pekerjaan untuk ibadah dalam antara ibadah mahdo dengan ghair mahdo ya. Jangan mengambil jatah jangan mengambil jatah waktu untuk ibadah. Jangan mengambil jatah pekerjaan untuk ibadah, jangan mengambil jatah ibadah untuk pekerjaan. Kalau itu bisa membedakan itu profesional. Pasti ketika kita sholat emang waktunya sholat, ketika bekerja emang waktunya bekerja. Jangan dicampur aduk gitu, Jangan Pak dicampur Ustadz, ya? aduk, makanya nggak bakalan nyambung itu. Iya. Gitu, jangan sampai sholat mah sholat, terusnya mah gentayangan. Gitu. Nah, apa kok mau nanya apa dari tadi? Gini nggak jadi. Iya kan Pak Ustadz lagi jelasin, enak. Kadang kita kan lagi sholat nih Pak Ustadz. Tiba-tiba ada ide cemerlang gitu. Iya, gimana tuh, Tiba-tiba Pak ada Ustadz? project, wah ini 1M nih. Miliar tuh. Mantap. Oh, Mantap. 1M. Kalau 2M kan makasih Mas. Oh, iya. Heeh. 1M Wah, mantap. mantep nih. Eh. Aduh, rokat keberapa tadi? Nah, itu gimana cara Baru menanggulanginya nih Pak Baru Ustadz? nyambung dia 1M mantap, 2M mantap. Makasih. Makasih Mas, baru Makasih, nyambung Mas. saya. Itu menandakan bahwa ibadah kita itu baru jasad. Dan ini yang penting buat kita belajar untuk mendalami ke arah ma'rifatun nafsi itu ya. Mengintrospeksi diri, mengetahui Allah dengan sesungguhnya. Ibadah kita itu, sholat kita itu baru nyampe jasad, belum nyampe ruh. Buktinya tadi kayak Jupri. Sholat jasadnya di masjid tapi pikirannya gentayangan, ruhnya gentayangan.
mirip kayak orang kesurupan. Makanya sholatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat ini ya. Keempat apa ketiga? Nah, itu kenapa? Karena memang dari ruh yang enggak sholat. Ada yang ini Ustaz, di bulan Ramadan ini kan dia tidak mau tertinggal ya Ustaz ya dalam hal ibadah gitu. Di saat di sela-sela dia bekerja disempatkan sholat duha, disempatkan sholat-sholat yang sunnah. Itu tuh gimana tuh Ustaz tanggapannya? Jadi gini, memanfaatkan, mengistimewakan Ramadan itu harus. Ya. Kan gini, banyak hal ketika di luar bulan Ramadan yang kita tidak lakukan di dalam bulan Ramadan. Betul. Misalnya, makan siang. Nggak ada dong. Nggak ada. Dulu, di luar bulan Ramadan, bukan dulu, di luar bulan Ramadan, ketika mau sholat, makan siang dulu. Makan siang dulu. Sekarang kan nggak ada. Tepatin waktu zuhurnya, makanya setelah itu ganti makan siang dengan baca Quran. Tadarus. Itu kan profesional dan proporsional, Iya, gitu. Karena dalam kita prinsip yang paling utama adalah apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Kalau sudah niatnya ibadah, kerja ibadah, Iya. jelas sholat mah ibadah. Kayak itu harus ada niatan ibadah kayak gitu. Apapun. Iya, iya. Nah, Aku mau nanya. apa? Ada orang juga yang memang kondisinya harus bekerja keras dan tidak puasa. Bekerja keras tuh pekerjaannya keras gitu keras Ustaz. banget. Sampai ninggalin puasa gitu. Sampai Kasar. ninggalin puasa. Kerja kasar gitu kayak pemecah Kulit batu. kasar, Iya. pemecah masalah masyarakat setempat. Iya, problem solving buat Problem itu. solving. Lu arah mana sih gua tanya? Nah, Kerja keras tuh kayak gimana? Kerja maksudnya? keras gimana? kuli gitu. Kuli. Nah, kan mereka-mereka ini kan harus milih nih. Kalau puasa nggak kerja, tapi keluarga kelaparan. Betul. Tapi kerja, puasanya ketinggalan. Nah, gimana nih cara menanggulanginya? Kita ambil contoh real puasa. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Sebab orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang iman sudah pasti Islam. Makanya yang dipanggil oleh Allah adalah imannya. Yang dipanggil oleh Allah adalah keyakinan hatinya. Sekuat apa kita dia punya keimanan gitu. Di medan perang aja orang masih puasa kok. Iya, betul. Gitu. Padahal itu ketakutan. Iya, Sama dengan ketakutan. Kalau tadi kecapean, kalau ini ketakutan. Ketakutan, Gitu. Kalau orang capek masih bisa istirahat dong. Betul. Aduh capek nih, lelah nih, gue puasa, istirahat dulu. Coba orang ketakutan lagi perang. Duh gue takut nih, gue ngumpet dulu. Kalau Kelar, Nah itu. Makanya yang dipanggil iman, bukan masalah identitas capek dan tidak. Nah, kalau tadi ngomongin capek nih, kalau misalnya kita bekerja rajin, ibadah juga rajin, sampai kita lupa sama kesehatan kita. Kita lupa kalau kita tuh sebenarnya butuh istirahat. Gimana? Itu dia kan dari tadi saya bilang proporsional. Dilarang, ada sahabat kerjaannya di masjid mulu. Nggak boleh. Bilang istrinya, ya Rasul, suami saya di masjid mulu. Dipanggil. Kamu punya anak istri, kamu punya tanggung jawab, bekerjalah kamu. Iya. Rasul aja nyuruh kerja. Ikmali dunyaka, cari duniamu. Iya. Kata Nabi, dalam Al-Quran tadi, wabtagi akhiratak wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan ngelupain urusan dunia. Ibadah mah ibadah, dakwah mah dakwah aja. Gitu. Tapi jangan melupakan, kamu tuh hidup masih di alam dunia. Gitu. Jangan melupakan urusan dunia, sebab kita masih hidup di dunia. Kalau udah nggak hidup di dunia, nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin. Iya. Iya. Gitu. Setuju Jadi saya, kalau Ustaz. profesional. Nah, biar hati kita tuh tetap konsisten istiqomah itu yang susah, Pak Ustadz. Iya. Kadang kita khusyuk sholat, kalau lagi ada utang, kalau lagi sedih. Nah, begitu seneng malah enggak. Sama mau tes CPNS, tes Nah, iya benar. Ujian, Berdoanya lama. terus, Ustaz. sujudnya seharian gitu. Kelamaan. Sampai nempel, sampai Kelamaan. Enggak, nempel. lama. 7 sehari kelamaan. Sampai bangun sejajahnya nempel di jidat gitu ya. Lengket. Gimana biar kita tuh triggernya tuh bukan karena seneng, bukan Istiqomah karena sedih. istiqomah itu terus. Terus. Lanjut. Apa berkelanjutan, berkesinambung terus, itu ngerjain istiqomah kita. Misalnya waktu zuhur jam 12, kita sholat jam 1, jam 2, atau jam setengah 1 misalnya. Kenapa masih tetap kita kerjakan? Kita dalam hal yang Allah suka itu adalah istiqomah. Tapi ingat semuanya nih. Al-karomah bidawamil istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah dalam ibadah. Ngaji, pengajian rutin, kerjain.
Jangan ngarep-ngarep pengen bisa terbang. Jikir. Ntar kalau gua jikir ntar proyek gua banyak. Jangan. Oke. Kalau dikasih, kalau enggak, wah ngomel sama Allah dia. Allah gimana sih? Gua udah jikir 1000 kali, tetap aja begini. Wah salah. Gitu. Nah makanya dari obrolan kita ini, adalah profesional dan proporsional Profesional dan profesional. dalam segala bidang. Mau ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Mau ibadah langsung ataupun enggak langsung. Profesional dan proporsional. Kerja sesuai dengan profesinya masing-masing, tapi ingat waktunya sholat, waktunya ibadah, waktu kerja, ya kerja. Dan ini akan dinilai oleh Allah. Siapa tahu kita sholat nggak bener, Kang Wan. Tapi ibadah kita, kerja kita niatnya karena Allah, siapa tahu masuk surga gara-gara kerjaan kita yang diridhoi Allah. Karena memang waktunya saya udah harus pamit. Karena memang saya di sini terus Kenapa juga. berharap pergi sudah tadi dong. Astagfirullahaladzim. Bukan, berarti segmennya udah beres, semua pertanyaan sudah terjawab. Kelar. Ya saya waktunya saya untuk pamit. Ini kan padahal kesimpulannya belum ya? Ini tadi kesimpulan Mas Wawan. Maksudku kan ini sekarang Ramadan ini sudah menjelang 100 hari terakhir. 10 hari terakhir. 10 hari Makin terakhir. ngaco nih karena udah jelang-jelang terakhir. Udah daripada nanti sibuk-sibuk nanti siang nanti kita kesiangan. Dengan rapihin meja. Siap, Rapihin Pak Ustadz. semuanya. Siap. Saya pamit duluan. Oke. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu lagi. Berkah dunia akhirat. Amin. Iya. Pak Ustadz Mau salaman lagi ya? udah, Pak Ustadz lagi. Ya udah, oke ya. Artinya Pak Ustadz. Artinya. Buat saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada di sini biar sahur kita tidak sepi.